Maka kita makzulkan, kita tumbangkan, kita gulingkan, kita ganti segera. Allahu Akbar. Dari mana kekuatannya? Kekuatannya pada rakyat. Kekuatan rakyat dalam bahasa politik namanya people power. Kita semua harus bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama bergerak, bersama-sama bersatu melangkahkan kaki, bahkan berlari menuju tekanan agar Jokowi mundur, tekanan kepada mereka-mereka yang punya kompetensi untuk memundurkan Jokowi, mundur atau dimundurkan. Pilihannya hanya itu. Tapi kekuatannya di mana? Kekuatan rakyat. Nggak bisa kita percayakan begitu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Kita sendiri yang harus berbuat. Kita juga yang harus bergerak. Jadi bersama mahasiswa, bersama buruh, bersama mama, bersama aktivis, cendekiawan, ulama, santri, hayu bareng-bareng kita bergerak. Purnawirawan, para jenderal, perwira menengah, bahkan prajurit yang punya jiwa sama ingin memperbaiki negara, hayu bareng-bareng. Jenderal siap mengomando. Siap. Ya. Allahu Akbar. Teman-teman purnawirawan, jenderal-jenderal lain siap mengomando juga. Semua ini konstitusional, saudara-saudara sekalian. Masyarakat bergerak, masyarakat menekan, masyarakat meminta presiden diganti, presiden dimakzulkan, presiden digulingkan, presiden ditumbangkan. Itu ada aturannya dalam konstitusi. Saya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Kiai Sukri, Fadoli, Bang Edi, Pak Jenderal Tiasno, ya ini komandan acara kita, Pak Mursalin, Bang Marwan, dan Prof. Irzin, Brigjen Santosa, serta Bapak Ibu seiman seperjuangan. Alhamdulillah kita berkumpul, mudah-mudahan berkumpul kita ada dalam rahmat, barokah, magfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita sholat pasti diusahakan berjamaah. Sholat berjamaah ada imam yang benar harus diikuti oleh makmum. Tapi kalau imamnya tidak benar, imamnya batal, maka harus satu ditegur oleh makmum. Kedua, kalau tidak mau ditegur dan tidak bisa ditegur, maka imam harus diganti. Imam batal harus dikudeta. Menurut agama, itu agama, aturan agama begitu. Kalau tidak, dosa semua. Imam batal, kita terus saja memakmumi. Batal semuanya, dosa. Jadi imam negara kita sudah batal belum? Batal. Ganti bahasanya, makzulkan, tumbangkan, gulingkan. Nah, pokoknya lengserkan, apapun namanya, intinya adalah harus diganti. Karena penyakit bangsa, penyakit negara
penyakit kehidupan rakyat Indonesia itu karena Jokowi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu skeptis terhadap kemungkinan itu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal tiba, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Ada waktunya. Dan waktunya sudah tiba, insya Allah, saudara-saudara sekalian. Ajal bukan hanya mati, tapi sa'ah berkuasa juga adalah ajal. Dan ketika itu ada, ketika itu tiba, tidak bisa menahan, menunda. Insya Allah. Kenapa begitu? Karena memang pemimpin ini, Jokowi ini bukan ahlinya di bidang kenegaraan. Bukan ahli. Rusak bangsa, rusak negara ini karena bukan ahli. Walikuli syai'in ahlun. Oh ya. Bahwa segala sesuatu itu harus ahli. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau kepemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kita sekarang ini hancur lebur di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang budaya, di bidang agama juga termasuk di dalamnya. Hancur-hancuran kita ini karena pemimpin tidak ahli pada bidangnya. Oleh karena itu, maka kita makzulkan, kita tumbangkan, kita gulingkan, kita ganti segera. Allahu Akbar. Dari mana kekuatannya? Kekuatannya pada rakyat. Kekuatan rakyat dalam bahasa politik namanya people power. Kita semua harus bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama bergerak, bersama-sama bersatu melangkahkan kaki, bahkan berlari menuju tekanan agar Jokowi mundur, tekanan kepada mereka-mereka yang punya kompetensi untuk memundurkan Jokowi. Mundur atau dimundurkan, pilihannya hanya itu. Tapi kekuatannya di mana? Kekuatan rakyat. Nggak bisa kita percayakan begitu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Kita sendiri yang harus berbuat. Kita juga yang harus bergerak. Jadi bersama mahasiswa, bersama buruh, bersama mama, bersama aktivis, cendekiawan, ulama, santri, hayu bareng-bareng kita bergerak. Purnawirawan, para jenderal, perwira menengah, bahkan prajurit yang punya jiwa sama ingin memperbaiki negara, hayu bareng-bareng. Jenderal siap mengomando. Siap. Ya. Allahu Akbar. Teman-teman purnawirawan, jenderal-jenderal lain siap mengomando juga. Semua ini konstitusional, saudara-saudara sekalian. Masyarakat bergerak, masyarakat menekan, masyarakat meminta presiden diganti, presiden dimaksulkan, presiden digulingkan, presiden ditumbangkan. Itu ada aturannya dalam konstitusi. Insya Allah gak ada masalah. Mau disebut makar yang begitu? Tidak.
Kalau mau disebut juga makar, tidak apa-apa. Kepanjang, kita punya keyakinan terhadap aturan tersebut. Selanjutnya, poin penting lain, rezim ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi jelas, sudahlah tidak perlu kita urai lagi. Dalam buku kita juga banyak aturan yang dilanggar. Kolusi jelas, para pengusaha juga ada di sana. Nepotisme ini sekarang juga semakin jelas, semakin nampak. Kemarin di Jogja ada aksi melawan penistaan, penghinaan terhadap daerah istimewa Yogyakarta oleh Ade Armando, oleh kader PSI. PSI itu motonya tegak lurus Jokowi. PSI itu mengembangkan Jokowisme. Tahu tidak Jokowisme? Nggak tahu kita juga apa itu. Itu doktrinnya PSI yang ketua umumnya Kaesang Pangarep bin Jokowi. Jokowisme itu mungkin isme yang sama dengan Firaunisme. Anak robukumul Allah, aku Tuhan yang paling tinggi. Atau Namrudisme. Namrud itu raja pelanga-pelongo. Ketika Ibrahim mengajukan argumen cerdas, tidak bisa dibantah, tapi dia menguasai hukum. Ibrahim tetap dihukum, bakar. Tapi Allah berpihak pada pembela kebenaran. Kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah akan ikut campur. Allah akan menolong pembelanya. Ibrahim selamat. Namrud celaka, tragis lagi. Dalam buku Albani, ahli hadis, dia termasuk menulis karena nyamuk. Satu nyamuk masuk ke kepalanya, dipukul-pukul sendiri sampai mati. Allah menurunkan azab. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tegak lurus Jokowi, Jokowisme, yang Firaunisme, Namrudisme, dan nepotisme, maka nepotisme adalah suatu tindakan kriminal. Jadi Jokowi dengan Iriana, dengan Paman Usman, bukan Paman Usmannya paguyuban masyarakat Ngayogyakarta, apa itu ya, Sinambung, keistimewaan, bukan, itu juga Paman Usman. Tapi Paman Usman di sini Usman, Anwar Usman, ada Kaesang, ada Bobi Nasution. Ini kekuasaan negara. Negara dikuasai oleh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya apa? Kejahatan itu. Maka sebenarnya negara ini dikuasai oleh para penjahat yang ingin kekuasaan dipegang oleh keluarga. Maka aturan menegaskan nepotisme hukumannya penjara.
2 tahun sampai 12 tahun. Jadi Jokowi, Iriana, Bobi Nasution, Kaesang, Gibran, itu bisa kita penjarakan saudara-saudara sekalian. Allah Akbar. Aturannya jelas, pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nepotisme adalah kejahatan. Jadi, hayu turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, tumbangkan Jokowi, gulingkan Jokowi, dan penjarakan keluarga Jokowi. Insya Allah, Allah bersama kita. Nasrun minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Hayu ribut kemenangan. Jogja membuat sejarah. Jogja pernah membuat sejarah pula. Saat ini hayu gelorakan dari Yogyakarta. Yogyakarta pernah jadi ibu kota negara. Siliwangi dari Jawa Barat hijrah juga ke Yogyakarta. Setelah itu merdeka, kemerdekaan bisa kita pertahankan dari berbagai penjajah yang ingin kembali menjajah negeri ini. Yogyakarta, kota kemenangan. Yogyakarta, kota perjuangan. Takbir. Kita akan Allahu Akbar. 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 Merdeka. Merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Hayu kita merdekakan negeri ini dari penjajah, kolusi, dan nepotisme. Insya Allah sukses perjuangan kita. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.